Oke, baik. Pak Am, kami menyoroti pemberitaan begitu ya terkait informasi yang mana diprediksi cuaca ekstrim pada periode 10 bahkan hingga 20 Maret 2025. Bila bertanya lebih dalam terkait faktor apa yang tentunya saat ini pemerintah juga memberikan informasi tersebut agar masyarakat juga menjadi waspada di tanggal 10 hingga 20 Maret 2025 nanti. Ya, tadi pagi barusan kita baru melaksanakan meeting antisipasi cuaca ekstrim ini dengan para kepala daerah dipimpin Bapak Mendagri, hadir juga Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, yang mana kita mendapatkan informasi seperti informasi sebelumnya bahwa di dasarian kedua bulan Maret ini, dasarian kedua ini 10 hari kedua bulan Maret ini, artinya tanggal 11 sampai tanggal 20, itu memang diprediksi akan ada eskalasi intensitas curah hujan lagi karena berbagai faktor ya. Ada pada umumnya faktor-faktor regional, ada gelombang atmosfer, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan diprediksi sebagian besar Sumatera, Jawa pada umumnya, Kalimantan, sebagian besar Kalimantan dan sebagian Sulawesi Tengah, Sulawesi itu juga akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan. Nah, ini memang bagian dari kewaspadaan yang sudah kita persiapkan dari awal tahun sebenarnya, tetapi memang dinamika cuaca ini membuat kita harus menyesuaikan kembali hal-hal yang harus kita lakukan. Termasuk tadi yang disampaikan Mas Pram, awalnya kita merencanakan modifikasi cuaca ini di dasarian pertama itu 4 sampai 8, tapi ternyata ada eskalasi atau masih ada peningkatan potensi curah hujan sehingga kita teruskan ke tanggal 10 sehingga ini bablas terus sampai tanggal 20, Mas Pram, operasi modifikasi cuaca yang akan kita lakukan. Oke, baik, baik Pak Am. Pak Am, tadi Anda menjelaskan begitu ya beberapa daerah akan terkena dampak dari yang tentunya sudah diprediksi oleh BNPB. Tapi kami juga akan menyoroti sebetulnya daerah mana yang juga dikhawatirkan terkena dampak yang cukup signifikan dari prediksi ini, Pak Am. Ya, BMKG memberikan informasi kepada kita bahwa di bulan Maret ini secara umum itu sebagian besar Sumatera, mulai dari bagian tengah ke selatan, kemudian sebagian besar hampir seluruhnya merata di Jawa, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kita tahu saat ini tidak hanya di Jawa Barat ya, Jawa Tengah juga Gerobokan ada tanggul jebol di situ karena peningkatan intensitas curah hujan. Di beberapa kabupaten kota Jawa Timur juga ada kondisi banjir. Kalimantan, di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan juga Sulawesi Tengah. Ini adalah daerah-daerah yang diprediksi berdasarkan informasi BMKG akan mengalami intensitas curah hujan mungkin lebih dari rata-rata. Tetapi untuk upaya kita sendiri, tentu saja kita tidak bisa kalau BNPB setiap kali akan ada potensi intensitas curah hujan tinggi, kita modifikasi cuaca sendiri. Ada potensi lagi modifikasi cuaca sendiri. Karena biaya juga tentu sangat besar, sehingga dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko PMK beberapa hari yang lalu, kita memutuskan juga ada kontribusi daerah di situ. Karena daerah juga memiliki anggaran-anggaran biaya tak terduga yang bisa dimanfaatkan untuk antisipasi potensi kedaruratan akibat bencana. Sehingga untuk tanggal 10 sampai tanggal 20, kita sudah akan ada koordinasi. Pertama, BNPB tetap akan melakukan modifikasi cuaca 1 unit pesawat 24 jam selama 10 hari itu. Kemudian Pemprov DKI dan Pemprov Jabar itu akan menambah masing-masing 1 unit pesawat, tetapi dengan durasi operasi selama 12 jam. Jadi di dasarian 2 nanti, mulai tanggal 10 sampai tanggal 20, kita akan punya 3 pesawat yang akan mengcover Jawa Barat secara umum dan DKI. BNPB itu 24 jam,
satu pesawat 24 jam, Pemprov DKI satu pesawat 12 jam, Pemprov Jabar satu pesawat 12 jam. Sehingga nanti kita bisa berbagi target operasi. Tidak semua nanti di-cover oleh BNPB. Misalkan Pemprov Jabar meng-cover misalkan Jawa Barat bagian tengah ke selatan, BNPB meng-cover Jawa Barat bagian tengah ke utara, DKI pada khususnya itu di-cover oleh Pemprov DKI. Kira-kira mekanisme dan skema operasinya demikian, Mas Pram. Oke, baik, paham. Tentunya masyarakat juga banyak yang bertanya, khususnya masyarakat yang terkena dampak banjir begitu ya dari curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu terakhir ini. Efektivitas modifikasi cuaca yang tentunya sudah dilakukan oleh pemerintah, seberapa besar efektif dalam mengurangi dampak negatif ke masyarakat khususnya dalam curah hujan yang cukup tinggi saat ini, Pak Aam? Iya, kita memulai operasi modifikasi cuaca tanggal 4, khusus untuk dengan target memang di kawasan hulu Sungai Cikeas dan Kali Bekasi dan Ciliwung pada umumnya. Jadi sekitar kawasan puncak, ya, sekitar kawasan hulu sungai-sungai yang bermuara ke utara Pulau Jawa, khususnya di bagian DKI, Bekasi Raya, dan Tangerang Raya. Nah, ini kita lakukan 4 sorti di tanggal 4 siang, sore, dan malam. Alhamdulillah itu signifikansinya yang bisa kita lihat secara visual, secara langsung, perumahan Pondok Gede Permai yang pada tanggal 4 itu terendam hingga kedalaman 3,5 meter. Banyak masyarakat yang terjebak harus dievakuasi pada saat itu. Tanggal 5 pagi, jam 5 setelah kita lakukan 3 sorti penerbangan, itu di PGP Pondok Gede Permai, itu alhamdulillah langsung surut airnya. Karena 80% atau 90% dari kejadian banjir di Bekasi Raya, di daerah khusus Jakarta dan Tangerang Raya pada tanggal 4 sampai 6 kemarin itu adalah banjir kiriman. Nah, logikanya kalau ini banjir kiriman, kalau kita bisa mengurangi secara signifikan intensitas hujan di hulu, maka debit air yang kemudian membawa banjir ke hilir ini juga pasti akan bisa kita kurangi. Salah satu contohnya di Bekasi, di Pondok Gede Permai itu, kalau misalkan debit Kali Bekasi bisa kita kurangi, maka air yang saat itu ada di perumahan itu bisa kemudian masuk ke Kali Bekasi, drainasenya bisa lancar. Tapi kalau misalkan debit Kali Bekasi ini masih tinggi, maka drainasenya tidak mengalir. Nah, kita bisa menurunkan debit Kali Bekasi karena intensitas hujan di hulu berhasil kita turunkan 60-80%, maka ini langsung turun airnya. Jadi itu langsung bersih, jadi langsung genangan itu langsung bisa surut, tinggal dari tanggal 5 sampai tanggal 7 kita fokus pada pembersihan lumpurnya. Nah, kita tetap memaintain ini supaya pada fase pembersihan kawasan pemukiman ini tidak terganggu lagi oleh debit banjir yang sewaktu-waktu bisa datang lagi di hulu. Makanya dari tanggal 4 sampai tanggal 8 itu operasi modifikasi cuaca kita teruskan. Sehingga proses transisi darurat ini bisa berjalan optimal. Masyarakat yang udah kembali ke rumah, membersihkan lumpur itu benar-benar tidak balik lagi lumpurnya kalau sewaktu-waktu ada banjir susulan. Makanya ini kita teruskan, dan karena ada prediksi kemudian kejadian Sukabumi, daerah operasi pun kita perluas. Tidak hanya di kawasan hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke utara Jakarta, tetapi juga kawasan hulu dari sungai-sungai yang bermuara ke selatan, bermuara ke Garut, bermuara ke Ciamis, Pangandaran, dan sekitarnya, Mas Pram.